Halo, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan bahas soal matriks. Dan yang pertama contohnya adalah jika diketahui matriks P itu seperti ini namanya matriks baris, dan matriks Q ini namanya matriks kolom, maka P kali Q adalah, nah kita tulis seperti ini, P kali Q sama dengan ini matriks P dulu, tulis dulu, baru kemudian matriks Q. Kita cek ordonya dulu ya. Untuk matriks P, ordonya adalah 1 kali 3, artinya banyaknya barisnya 1, kemudian banyaknya kolomnya adalah 3. Jadi baris yang ditulis duluan. Kemudian ordo daripada matriks Q adalah 3 kali 1, dimana banyaknya baris ini sebanyak 3 dan kolomnya 1. Sehingga ordo P kali Q atau hasil perkaliannya itu ordonya adalah yang di pinggir-pinggir ini hasilnya. Jadi syarat perkalian itu adalah ordonya ini yang merah ini harus sama, baru bisa kita kalikan, dan hasil perkaliannya ini yang di kiri-kiri ini ordonya. Nah, kita kalikan ya. Jadi ditulis seperti ini, P kali Q itu kita pasangkan satu-satu ya. Jadi 7 kali min 3 kita tulis, ditambah, ini penghubungnya adalah ditambah. Kemudian yang tengah pasangkan dengan yang tengah, 0 kali 1. Kemudian ditambah penghubungnya. Kemudian yang pinggir ini kita pasangkan dengan yang di sini, min 9. Jadi hasilnya kita dapat adalah ya 7 kali min 3 seperti ini, dan hasil akhirnya adalah min 3. Nah, ini ordonya adalah 1 kali 1, banyaknya baris 1 dan banyaknya kolom 1. Contoh yang kedua adalah diketahui matriks M seperti ini, kemudian tentukan elemen baris ketiga kolom kedua. Nah, kita akan coba selesaikan ya. Jadi kita lihat matriks M di sini seperti ini ya. Ini banyaknya baris ini ada 3, banyaknya kolom juga ada 3. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan baris ketiga. Kita lihat yang ditanyakan di situ adalah elemen atau anggota pada baris ketiga kolom kedua. Kita cek, baris ketiga adalah seperti ini ya, yang paling bawah ini. Yang ini baris pertama, ini kedua, ini ketiga. Kemudian kita tentukan kolom kedua. Jadi ini yang kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Yang ditanya adalah yang kolom kedua. Nah, itu kolom kedua. Yang kena double ini ya, yang ditumpuk ini yaitu min 4, itulah elemen dari baris ketiga kolom kedua. Contoh ketiga adalah diketahui matriks K ini, kemudian matriks L, kemudian yang ditanyakan adalah K transpose ditambah 2 kali L. Nah, penyelesaiannya adalah kita cari dulu K transpose, di mana transpose itu ya mengubah yang baris ini, kita posisinya kita ubah, kita tuker menjadi kolom ya. Jadi 91 ini baris dijadikan dia posisinya menjadi kolom. Nah, ini baris pertama kita letakkan di kolom pertama. Ini baris kedua menjadi kolom kedua. Itulah transpose ya. Kemudian 2L artinya 2 kali L. Setiap anggotanya ini atau setiap elemen-elemennya kita kalikan dengan 2. Jadi 1 kita kalikan dengan 2, min 3 kita kalikan dengan 2, min 4 kalikan dengan 2, dan 7 kita kalikan dengan 2. Berikutnya baru kita operasikan seperti yang ditanya, yaitu tambah. Jadi untuk proses penambahannya ini, elemen-elemen yang seletak kita tambahkan ya. Ini yang seletak namanya baris pertama kolom pertama, ditambah ya ini baris pertama kolom pertama, jadinya 9 ditambah 2. Hasilnya adalah seperti berikut ya, 9 tambah 2, kemudian 0 tambah min 6, kemudian 1 tambah min 8, min 2 tambah 14. Hasil akhirnya adalah seperti berikut ya, 11 min 6 min 7, 12. Contoh keempat adalah diketahui matriks A seperti ini. Jadi ini baris pertamanya itu isinya adalah A, kemudian A tambah D. Kemudian baris keduanya itu B dan C. Nah, diketahui matriks B, baris pertamanya A min 1, kemudian ada 0, kemudian ini baris keduanya ada min C dan D. Nah, juga diketahui matriks C, 3, 0, min 1, min 2B. Jika A tambah B transpose, jadi ini B pangkat T ini dibaca B transpose ya. Jika A tambah B transpose sama dengan C, maka yang ditanyakan nilai C kecil di sini maksudnya adalah elemen C-nya ini adalah berapa, bukan matriks C ya. Kalau C besar ini nama matriks, kalau C kecil ini adalah anggotanya. Jadi C yang dimaksud adalah yang di sini, yang ditanya berapa nilai C-nya. Nah, penyelesaiannya adalah kita buat dulu transpose-nya ya. Jadi matriks B ini adalah, ini baris pertama kita letakkan di kolom pertama. Jadi A-1 di sini nolnya. Kemudian yang baris kedua kita taruh di kolom kedua, sehingga menjadi B transpose seperti ini.
Dan A tambah B transpose sama dengan C, kita buat jejer seperti yang di atas ini. Ini A, ini ditambah B transpose sama dengan C. Nah, elemen-elemen yang seletak kita gabungkan ya. Ini yang seletak ya. Ini A seletak dengan A-1, seletak dengan 3. Jadi A ditambah ini ya, A ditambah A-1. Kita tulis dulu seperti ini boleh, kita uraikan satu persatu. Kemudian A tambah D ini seletak dengan min C. Jadi tulis di sini. Kemudian yang ini B ditambah 0. Di sini dia letaknya. Kemudian C ditambah D, di sini letaknya. Nah, ini hasilnya masih tetap saya tulis seperti itu. Kemudian kita tambahkan dari sini A ditambah A, ya hasilnya adalah 2A min 1. Di sini masih tetap ya A tambah D min C. Kemudian sama dengan 3, masih tetap seperti itu. Terus kita baru operasikan. Nah, buka ini dalam bentuk matriks. Jangan kita buat dalam bentuk matriks, kita buat dalam bentuk persamaan biasa ya. Jadi 2A-1 ini seletak dengan 3, penghubungnya sama dengan 2A-1 sama dengan 3, kemudian kita operasikan seperti persamaan linear biasa. 2A sama dengan 3, nah ini menjadi ditambah 1, jadi 2A sama dengan 4, sehingga A sama dengan 2. Elemen yang seletak berikutnya itu adalah B ya. Ini B sama dengan min 1, jadi udah dapat kita hasil B-nya. Kemudian yang berikutnya adalah ini C tambah D, ini seletak dengan min 2B. Jadi C tambah D itu sama dengan min 2B. C tambah D sama dengan, karena B-nya sudah ada, kita ganti di sini ya, B-nya dengan min 1. Sehingga hasilnya adalah C tambah D sama dengan 2. Nah, sampai di sini karena ada dua variabel yang kita belum tahu, jadi tak bisa menyelesaikan persamaan ini. Jadi kita anggap dulu ini sebagai persamaan 1. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya, yaitu yang terakhir ya, A tambah D min C sama dengan, ini seletak dengan 0. Jadi A tambah D min C sama dengan 0. 2 ditambah A-nya kan sudah diketahui tadi 2. Kita ganti di sini ya, ini A-nya 2, kita ganti A-nya dengan 2. Nah, di sini C dan D juga belum kita ketahui. D min C sama dengan 0, jadi kita hasilnya seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah min C tambah D sama dengan min 2. Nah, ini kita buat menjadi persamaan 2 ya. Kemudian karena ini ada persamaan 1 belum diketahui, juga persamaan 2 ini ada variabel C dan D, ini sama ya, ada variabel C dan D-nya. Kita selesaikan dengan metode eliminasi. C tambah D sama dengan 2, min C tambah D sama dengan min 2. Nah, ini kita mau eliminasi D-nya ya, karena di sini tandanya sama, jadi kita kurangi. Sehingga hasilnya adalah C dikurangi min C sama dengan 2 dikurangi min 2. Jadi karena ini min-min, artinya min kali min jadi plus, ini juga sama. Hasilnya adalah 2C sama dengan 4, dan hasil akhirnya adalah C sama dengan 2. Contoh 5, diketahui matriks B seperti berikut, kemudian tentukan determinannya. Karena ini matriksnya ordo 3x3, jadi kita selesaikan seperti konsep determinan ordo 3x3 dengan menambahkan dua kolom pertama ya. Dari sini ya, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi kolom pertama ditaruh di sini dengan kolom kedua. Kemudian kita cari yang miring ke kiri ya. Jadi saya kasih garis ini, artinya ini yang miring-miring ke kiri. Kemudian tandai yang miring-miring ke kanan juga, yang merah ini. Nah, berikutnya adalah yang biru-biru ini adalah kita kalikan ya. Jadi 1 kali 5 kali 0, penghubungnya adalah tambah. Yang kiri miring ke kiri, 7 kali 6 kali 0, kemudian ditambah 3 kali min 2 kali min 4. Nah, kalau sudah habis, kemudian kita kurangi dengan yang miring ke kanan ini. Yang merah-merah ini dikurangi 0 kali 5 kali 3, dikurangi min 4 kali 6 kali 1, dikurangi 0 kali min 2 kali 7. Dan hasilnya adalah seperti berikut, sehingga determinan B adalah 48. Contoh yang berikut adalah contoh 6, diketahui matriks A seperti ini dan matriks B seperti ini. Tentukan inverse dari matriks B, atau bisa kita tulis B pangkat min 1, ini kita baca B inverse, dan juga tentukan A kali B. Satu-satu kita selesaikan ya. Kita selesaikan dulu yang matriks mencari matriks B inverse. Jadi matriks B-nya adalah 4 min 5 7 0. Yang pertama, untuk mencari B inverse itu kita harus cari dulu determinannya. Jadi determinannya untuk yang ordo 2x2, yang miring ke kiri dikalikan, kemudian dikurangi dengan yang miring ke kanan. Jadi 4 kali 0 dikurangi 7 kali min 5. Hasilnya adalah determinan B itu 35 ya. Berikutnya baru kita cari inverse-nya. B pangkat min 1 ini inverse. Itu sudah kita tentukan rumusnya yang di buku pembelajaran sebelumnya sudah dibahas. Jadinya 1 per determinan B kali
Nah, ini matriks B-nya kita olah, di mana yang miring ke kiri ini ditukar letaknya. Ini kan di sini 4, sekarang menjadi 0. Kita tukar letaknya yang miring ke kiri, sedangkan yang miring ke kanan ini sama-sama dikalikan min. Nah, ini kalau dikalikan min jadi plus, ini kalau dikalikan min jadi min 7 ya. Jadi B inverse-nya adalah determinannya tadi 35, jadi sepertiga 5 kali 0,5 min 7, 4. Hasilnya adalah, nah ini kalau sepertiga 5 kali 0 ya 0, sepertiga 5 kali 5 itu 1/7, kemudian sepertiga 5 kali min 7 min 1/5, dan 4/35. Yang B adalah perkalian matriks A kali B. Jadi matriks A kali matriks B sesuai dengan konsep perkalian matriks yang sudah pernah kita pelajari. Kita kalikan dulu, pasangkan yang baris pertama dengan kolom pertama, dan hasilnya juga kita taruh di baris pertama, kolom pertama. Di sini ya letaknya. Jadi kita pasangkan min 2 dengan 4, min 2 kali 4, penghubungnya adalah tambah 1 kali 7. Kemudian baris pertama, kolom kedua, kita taruh juga hasilnya di sini baris pertama. Ini kolom kedua di sini ya. Kita pasangkan min 2-nya dengan min 5, jadi 1 dengan 0. Jadi kita kalikan ya, min 2 kali min 5 ditambah 1 kali 0. Berikutnya baris kedua. Baris kedua kita pasangkan dengan kolom pertama. Hasilnya juga ditaruh di baris kedua ini, kolom pertama. Ini kolom pertama ya di sini. Di sini kita letakkan hasilnya, jadi 3 kita pasangkan dengan 4, artinya 3 kali 4. Penghubungnya adalah tambah min 1 kali 7. Berikutnya yang terakhir adalah ini baris kedua dengan pasangkan dengan kolom kedua. Jadi taruh di sini di baris kedua, kolom kedua. 3 dipasangkan dengan min 5. Artinya 3 kali min 5 ditambah min 1 kita pasangkan dengan 0. Min 1 kali 0 atau 0 kali min 1. Sehingga kita dapat hasilnya adalah seperti berikut ya, min 8 tambah 7 di sini. Min 8 tambah 7 kita tulis di sini. Dan kita dapat hasil akhirnya adalah min 1, 10, 5, min 15. Jadi A kali B itu adalah min 1, 10, 5, min 15. Good luck!